Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hanifah dari Prodi BKI. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah atau matkul bahasa Indonesia. Yang pertama ada karya ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Baik, karya ilmiah merupakan suatu karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seninya yang diperoleh dengan perpustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah di sini ada dua. Yang pertama fungsi karya ilmiah secara umum, yang kedua fungsi karya ilmiah secara khusus. Yang pertama fungsi karya ilmiah secara umum. Fungsi karya ilmiah secara umum yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seninya dengan berdasarkan metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Yang selanjutnya ada fungsi karya ilmiah secara khusus. Yang pertama ada penjelasan, ramalan, dan penguasaan. Yang selanjutnya ada karakteristik karya ilmiah. Karakteristik karya ilmiah merupakan karya ilmiah yang bersifat keilmuan, yaitu rasional, objektif, dan tidak memihak atau sesuai apa adanya. Nah, yang selanjutnya juga ada macam-macam dalam karya ilmiah. Yang pertama dengan cara turun langsung ke lapangannya. Yang kedua ada yang datang dan diam di perpustakaan. Dan yang ketiga ada juga yang datang langsung ke ahlinya. Ini semua sesuai dengan tergantung diri kita sendiri. Yang selanjutnya ada syarat-syarat untuk menulis karya ilmiah. Yang pertama harus adanya motivasi dan disiplin. Kedua ada mampu mengolah data. Yang ketiga mampu berpikir secara logis. Yang keempat ada menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang selanjutnya ada manfaat bagi seorang penulis karya ilmiah. Yang pertama meningkatkan keterampilan membaca. Yang kedua meningkatkan daya pikir secara kritis. Yang ketiga meningkatkan kepuasan intelektual. Yang keempat ada membangun budaya akademik. Dan yang terakhir ada memiliki banyak sumber. Yang selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian lainnya. Selanjutnya juga ada sifat-sifat karya ilmiah. Yang pertama ada lugas dan tidak emosional, yang artinya dapat dipahami dan tidak banyak rasa. Yang kedua ada logis yang dimana artinya merupakan suatu yang diterima secara akal. Selanjutnya ada efektif dan efisien. Efektif dan efisien ini sama, artinya tepat dan tidak memboroskan waktu, dan juga harus benar-benar jelas. Yang terakhir ada bahasa yang baku. Bahasa yang baku di mana bahasa ini tidak menggunakan bahasa sastra atau menggunakan bahasa sesuai kaidahnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan atau informasi kepada pihak secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Kemudian menulis yaitu untuk memberikan informasi secara lengkap kepada pembaca sehingga pembaca dapat memperluas pengetahuan dan pengalamannya. Kemudian ada beberapa tujuan menulis. Yang pertama tujuan menulis untuk studi, yang kedua tujuan menulis untuk usaha, yang ketiga tujuan menulis untuk hiburan. Yang pertama tujuan menulis untuk studi. Tujuan menulis untuk studi itu biasanya diambil dari sebuah makalah, artikel, terus jurnal dan lain-lain. Nah, yang kedua ada tujuan menulis untuk usaha. Tujuan menulis untuk usaha biasanya diambil dari buku motivasi dan buku profesi tertentu. Nah, yang selanjutnya ada tujuan menulis untuk hiburan. Nah, biasanya ini diambil dari sebuah novel, cerpen, drama, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada tahapan dalam menulis. Yang pertama persiapan, penulisan, review, dan publish. Nah, yang pertama ada persiapan. Di dalam persiapan ini ada merencanakan masalah. Yang kedua ada merencanakan tema. Yang ketiga ada merencanakan topik. Yang keempat ada merencanakan judul. Dan yang terakhir merencanakan kerangka masalah. Yang kedua ada penulisan. Dalam penulisan ini ada menulis berdasarkan kerangka. Yang kedua memperhatikan pedoman penulisan. Yang ketiga ada melaksanakan secara rutin atau tekun.
Nah, yang selanjutnya ada review. Di dalam ini ada yang pertama menulis di setiap paragraf atau keseluruhan. Yang kedua ada mengedit atau menambahkan dan mengurangi. Yang ketiga memaksimalkan untuk melihat atau meninjau hasil tulisannya. Yang selanjutnya ada publish. Dalam publish ini yang pertama ada mengirimkan percetakan atau yang lainnya. Yang kedua, yang terakhir memantau atau melihat perkembangan sehingga bisa dipublikasi. Nah, yang selanjutnya ada menentukan judul. Dalam menentukan judul, yang pertama kita harus menentukan tema. Yang kedua, kita harus menentukan topik, dan yang selanjutnya judul. Nah, yang selanjutnya ada rekomendasi dalam menentukan judul. Yang pertama harus minat, yang kedua problem atau masalah, yang ketiga baru judulnya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kutipan. Nah, kutipan merupakan kalimat pinjaman dari seorang pengarang yang dimana harus mencantumkan sumber-sumbernya dan tidak harus mengisi semua babnya dan kutipan tersebut. Yang selanjutnya ada fungsi kutipan. Fungsi kutipan yang pertama ada landasan simbol teori. Yang kedua ada penguat bagi pendapat penulis. Yang ketiga penjelasan bagi suatu uraian. Yang keempat bahan bukti untuk menunjang pendapat tersebut. Nah, yang terakhir ada macam-macam kutipan. Yang macam-macam kutipan ini ada dua. Yang pertama kutipan secara tidak langsung dan kutipan secara langsung. Yang pertama kutipan secara tidak langsung, yang dimana penulis tersebut tidak menuliskan sama persis dengan tulisan atau kalimat yang ia kutip. Nah, sedangkan kutipan secara langsung itu kutipan penulis tersebut menulis atau mengcopy-paste tulisan atau kalimat yang di-copy-paste tanpa merubahnya. Mungkin cukup sekian dari saya.